Saudara, ada banyak sisi lain dari perjalanan bangsa ini dalam menjalani pandemi COVID-19. Di antaranya yang menarik untuk juga dianalisis adalah pola komunikasi yang dilakukan para aktor atau elit terkait di level otoritas. Bagaimana mereka menyampaikan pandangan, sikap, informasi ke ruang publik terkait pandemi ini? Karena sebagai pejabat publik, ucapan, tindakan, hingga kebijakan mereka resonansinya tentu berdampak kepada publik, pada pertimbangan halayak, bahkan terhadap kehidupan masyarakat luas. Bersama saya telah bergabung melalui sambungan telepon Direktur The Political Literacy Institute, Gun Gun Herianto, untuk mendiskusikan hal ini. Bagaimana Kang Gun memandang fenomena komunikasi publik, komunikasi politik di masa pandemi COVID-19 ini? Menurut saya gini, memang komunikasi itu memainkan peran yang sangat penting dan signifikan gitu ya, terutama jika dihubungkan dengan aspek penyelenggaraan negara. Karena hampir seluruh elemen sistem politik itu baru bisa berjalan optimal kalau kemudian komunikasi politiknya berjalan dengan baik. Kemudian pemerintahan Indonesia di awal-awal melalui Menteri Kesehatan dan juga beberapa petinggi negara itu menurut saya cenderung komentar atau public statement-nya pada saat dinyatakan ke publik itu kurang berada dalam protokol preventif pencegahan begitu ya. Itu terlihat dari message ya atau pesan yang disampaikan ke halayak itu cenderung menurut saya mengarah pada penyepelean isu gitu ya. Contohnya dan misalnya, itu bentuk komunikasi politik ya. Dan itu komunikasi politik. Kenapa menjadi komunikasi politik? Karena pernyataan disampaikan oleh orang yang otoritatif dalam proses penanganan isu ini, seperti misalnya Menteri Kesehatan, kemudian Presiden, kemudian Menteri-Menteri terhubung gitu ya. Menurut Kang Gun, apa motif pola komunikasi di awal-awal itu? Menurut saya kalau lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Jokowi dan Menkes, negara khawatir, pemerintah khawatir timbulnya kepanikan kan begitu kan, sehingga kemudian kurang begitu transparan tuh di awal, ya kan. Nah, saya melihat ini udah mulai agak bagus ketika Maret itu muncul media center COVID-19, kemudian muncul protokol penanganan COVID-19 yang di-launching secara resmi oleh pemerintah. Kemudian yang jadi masalahnya adalah, menurut saya adalah koordinasi lintas sektor, masih muncul ego sektoral. Contoh misalnya ya, Kang Armi, pemerintah memberlakukan PSBB gitu ya. Nah, ketika misalnya PSBB ditandatangani, kemudian DKI misalnya menjadi zona merah pertama yang memberlakukan PSBB, tetapi kemudian koordinasinya menurut saya masih buruk banget gitu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Contoh misalnya soal pembatasan moda transportasi gitu ya. DKI menginginkan misalnya seperti KRL itu dibatasin, sementara Kemenhub membukanya begitu. Ini soal koordinasi, di satu sisi kita menahan, membatasi, tapi di sektor lain Menhub itu melonggarkan. Apakah pola komunikasi seperti ini efektif menekan munculnya kepanikan, kebingungan, kegaduhan seperti maksud atau tujuan awal pemerintah tadi? Menurut saya sudah terjadi kegaduhan kan dari koordinasi ini. Contoh aja misalnya soal aturan soal boleh mudik atau tidak. Kemudian ada pernyataan misalnya mudik itu berbeda dan pulang kampung. Itu kan memantik yang disebut dengan makna yang polisemi atau membuka ruang celah interpretasi, sehingga kemudian sebagian orang masih berkeinginan untuk mudik. Kang, aktor-aktor ini kan mereka pengirim pesan informasi ke ruang publik yang kebijakannya mempengaruhi tindakan publik ya. Menurut Kang Gun, supaya tercipta titik temu antara komunikasi pemerintah pusat dengan daerah sesama pemerintah pusat, itu idealnya seperti apa sih Kang? Idealnya menurut saya ada 3 tahap. Pertama, aspek human-nya dulu, SDM ya. Maksud saya harus ada koordinasi berdasarkan information leadership yang kuat dari Presiden. Jokowi sebagai kepala pemerintahan hari ini adalah information leader, sehingga kemudian information leadership itu melekat pada Pak Jokowi.
dia benar-benar harus menjadi the real presiden, terutama untuk memprioritaskan isu kesehatan di nomor 1 gitu. Kemudian yang kedua, itu menurut saya harus ada kebijakan yang benar-benar menunjang situasi genting seperti saat ini begitu, ya kan? Maksud saya kebijakan di wilayah komunikasi. Kalau kebijakan di wilayah penanganan COVID kan sudah jelas tuh, ya. Itu yang kedua. Jadi kebijakan komunikasi yang menunjang proses sampainya informasi itu sehingga dipahami. Kemudian yang terakhir nih, ya jaringan komunikasi harus dibangun oleh pemerintah, mengingat pemerintah nggak mungkin bisa sendirian. Oleh karena jaringan komunikasi itu membutuhkan dukungan itu kata kuncinya ada di trust gitu ya. Kepercayaan. Nah makanya kemudian kan pemerintah kan bilang Juli itu new normal, tapi seberapa banyak orang percaya gitu? Karena dalam prinsip opini publik kan yang kita kaji ada aspek namanya credulity, soal percaya atau tidak gitu. Ini warga masyarakat dengan kanal komunikasinya yang melimpah seperti YouTube, Twitter, Facebook, kemudian Instagram, semua orang dapat multi akses sehingga kemudian jaringan komunikasinya harus dibangun untuk menginisiasi yang disebut dengan munculnya public trust pada pemerintah. Adanya new normal itu benar, reasonable, masuk akal, bukan kemudian semacam peninaboboan pemerintah dari hal-hal yang sebenarnya belum bisa dicapai. Oke Kang Gun, terima kasih banyak Kang Gun. Siap Bang Arme. Bincang-bincangnya ini mudah-mudahan menambah wawasan juga buat kita. Amin. Memberi optimisme juga untuk kita dalam berkomunikasi juga ini. Iya Kang Arme. Demikian bincang-bincang kita dengan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Kang Gun Herianto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.